Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dila Aulia. Nah, di sini kita akan memasuki materi kelas 3 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang Ibu yang akan memimpin doanya. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, jadi apa sih pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu? Jadi, pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan fungsi makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membaca makhluk hidup di sekitar kita. Jadi Ibu akan memberikan teks bacaannya kepada kalian, lalu kita akan membacanya bersama-sama. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap perangsang. Nah, adapun contoh misalnya makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yaitu misalnya seperti kita sebagai manusia. Kita bisa bergerak menggunakan kaki. Nah, kita bergeraknya itu dengan cara jalan kaki. Terus, manusia itu makannya apa sih? Iya, betul. Manusia itu makannya nasi, roti, gandum. Nah, kalau manusia itu bernafas menggunakan hidung dan paru-paru. Nah, lalu untuk hewan, contohnya ada cicak. Cicak itu bergerak dengan cara bagaimana sih? Iya, betul, merayap di dinding. Lalu makanan cicak itu apa sih? Ya, betul sekali. Makanan cicak itu adalah nyamuk, tidak seperti manusia. Kalau manusia itu nasi, kalau cicak itu nyamuk. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, cicak adalah salah satu makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak, Ibu punya satu lagu yang berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Di sini siapa yang tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Oke, pasti kalian semua tahu lagu itu. Nah, maka dari itu, Ibu akan meminta kalian untuk bernyanyi cicak-cicak di dinding bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu Cicak di Dinding. Nah, jadi cicak itu merayap di dinding. Terus makanan cicak itu apa? Ya, betul sekali. Jadi makanan cicak itu adalah nyamuk. Oke. Nah, ciri-ciri makhluk hidup juga ada hewan ikan seperti yang ada pada gambar di atas ini. Jadi, ikan itu bernapas menggunakan insang. Nah, selanjutnya ikan itu berada di air sehingga cara bergerak ikan itu dengan cara berenang, tidak seperti cicak. Kalau cicak itu kan di dinding dengan cara merayap. Nah, ikan itu cara berkembang biaknya dengan cara apa sih? Iya, betul sekali. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur, tidak seperti sapi dan kucing. Nah, kalau sapi dan kucing itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, kalau untuk cicak, terus ikan, ayam, dan bebek itu bertelur. Nah, sekarang misalnya kalian membayangkan telur ikan itu ada 1000 butir.
tentu banyak bukan? Nah, sekarang ibu mau minta kalian cara menulis bilangan 1000 yang benar itu seperti apa sih? Nanti ibu akan contohkan ya. Nah, jadi untuk penulisannya yaitu 1001.000 dibaca 1000. Untuk 2000 2.000 dibaca 2000. Kalau 3000 3.000 dibaca 3000 dan seterusnya. Selanjutnya urutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini dimulai dari telur ikan ada 1000 butir, telur ayam 3000 butir, dan telur bebek 2000 butir. Selanjutnya kita sudah terlihat hewan apa yang telurnya paling sedikit. Ya betul, dimulai dari telur ikan yang paling kecil, lalu telur bebek, dan yang terakhir telur ayam yang paling besar yaitu 3000. Jadi urutan yang paling kecil yaitu telur ikan 1000 butir, telur bebek 2000 butir, dan telur ayam 3000 butir. Oke, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.